Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Perkenalkan, nama saya Wiwik, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa yang sudah saya baca dan apa yang sudah saya ketahui. Tentang apa? Tentunya tentang tidak jauh-jauh dari KPR, tidak jauh-jauh dari rumah subsidi gitu. Nah, ini pertimbangan juga buat teman-teman yang sekarang lagi bingung untuk ngambil KPR antara sekarang atau nanti ya. Mungkin teman-teman ngerasa kalau saya mau ngambil sekarang ada nih DP-nya gitu ya. Tapi saya tuh pengen cicilannya lebih rendah dikarenakan suatu hal misal gitu. Atau teman-teman juga pengennya kalau sekarang nanti cicilannya ternyata besar gitu. Jadi teman-teman sekarang mungkin lagi diambang kebingungan, saya harus menambah DP atau tidak gitu. Namun sebelum berangkat ke arah sana, saya akan sedikit menjelaskan sebentar tentang apa itu kredit gitu ya. Nah, kredit menurut KBBI itu adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai. Ya, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau penambahan saldo rekening sisa utang modal pendataan bagi penampung dan lain sebagainya. Nah, kredit pemilikan rumah atau KPR itu adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan kepada perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli rumah. Nah, biasanya KPR ini ada dua jenisnya. Yang pertama itu adalah KPR subsidi. Yang kedua adalah KPR non subsidi. KPR subsidi ini yang paling banyak kita handle di Trust Milen karena unit kita yang paling banyak itu adalah rumah subsidi dibandingkan non subsidi atau komersial gitu. Nah, lalu apa sih KPR subsidi ini gitu ya? Nah, KPR subsidi itu adalah suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan gitu. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah dengar gitu, banyak di mana-mana rumah subsidi dan rumah subsidi gitu ya. Dan mungkin juga sebelumnya udah pernah nonton video saya tentang manfaat KPR subsidi gitu. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang DP. Ya, seperti yang kita tahu DP itu adalah down payment, betul ya. Down payment gitu ya, menurut Bank Rakyat gitu ya, bahwasannya DP itu adalah sejumlah uang tunai yang dibayarkan di awal pembelian sebuah aset atau properti. Mungkin teman-teman juga lagi di tahap yang bingung gitu ya. Sebenarnya teman-teman punya uang untuk DP, tapi teman-teman juga punya keinginan untuk kedepannya biar cicilannya itu lebih rendah gitu. Saya akan sedikit menjelaskan, barangkali ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Ketika teman-teman membayar DP tinggi, itu tentunya cicilannya itu tidak akan besar gitu. Ketika kita membayar DP rumah dengan jumlah yang besar, pastinya cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya itu jadinya lebih kecil. Dan intinya itu semakin DP semakin besarnya DP yang dibayarkan, otomatis cicilan juga tidak akan terlalu berat gitu. Nah, untuk teman-teman yang pertimbangannya pengennya DP-nya rendah gitu. Nah, kalau yang ini kasusnya yang jelas pasti teman-teman akan lebih cepat mendapatkan rumah atau membeli rumahnya gitu. Jadi membayar DP rendah saat membeli rumah itu memungkinkan kita lebih cepat untuk mendapatkannya karena sesuai dengan budget kita yang sekarang kita ada nih, udah ada gitu, dan kita langsung bisa beli rumah cepat gitu. Nah, dari kasus sebelumnya juga gitu teman-teman yang misalkan taruhlah gini, plafon kita 144.995.000. Kalau yang tadi teman-teman DP-nya pengen tinggi, otomatis plafonnya itu kecil. Tapi ketika teman-teman pengennya itu cicilannya DP-nya itu rendah, otomatis plafon masih tetap segitu gitu. Dan jelas saja cicilannya ya masih lumayan tinggi gitu. Maka dari itu keuntungan untuk membayar DP dengan presentasi yang rendah itu ya kita bisa lebih cepat memiliki rumah gitu, dan kita tinggal mikirin cicilannya aja gitu. Namun perlu diingat teman-teman, ketika kita membayar DP rendah berarti cicilannya juga harus dibayarkan yang biasanya lebih tinggi jika dijumlahkan ya itu. Jadi yang kedua, kalau kitanya pakai DP rendah itu dana darurat kita itu aman gitu. Jadi mungkin aja kalau kita sudah memiliki uang tunai gitu ya dengan cukup untuk membayar DP rumah dalam jumlah besar gitu. Meskipun begitu ya, salah satu keuntungan membayar DP rendah itu ya kita bisa mengalokasikan uang tersebut
untuk menjadi dana darurat gitu. Jadi kalau nggak terjadi apa-apa seperti uzubillah ya, entah PHK atau pasangan jatuh sakit dan lain-lain, ya kita sudah memiliki dana untuk membayarnya tentunya. Nah, yang ketiga itu adalah kita jadi punya uang tunai lebih. Punya uang tunai lebih nih. Jadi dengan membayar DP rendah kan kita bisa membeli rumah dan kita akan mendapatkan uang tunai juga gitu. Nah, uang tunai tersebut bisa digunakan untuk membeli banyak hal. Contohnya kita bisa untuk renovasi rumah, membangun dapur, bangun pagar, taman dan lain-lain gitu. Nah, terus juga ya intinya untuk keperluan properti lainnya gitu, furnitur dan lain-lain. Itu dia beragam dalam hal yang bisa kita jadikan pertimbangan gitu. Jadi bingung ingin membayar DP rumah dalam jumlah besar atau kecil gitu. Nah, kita simpulin nih teman-teman bahwa membayar DP dalam jumlah besar memungkinkan kita untuk membayar cicilan yang tidak terlalu besar gitu. Tapi kalau kitanya membayar DP-nya kecil, dan itu juga bisa memungkinkan kita masih punya sisaan uang untuk renovasi properti kita sendiri. Nah, teman-teman nih, balik lagi nih ke teman-teman yang pengen KPR rumah sekarang gitu ya. Silakan pertimbangkan dua hal tadi gitu ya. Pengen kedepannya cicilannya lebih kecil atau pengen sekarangnya bisa cepet-cepet dapat rumah gitu. Tapi satu hal lagi yang belum saya sampaikan, ketika teman-teman pengen beli rumahnya sekarang, otomatis kita masih mengikuti harga sekarang. Belum tentu ketika uangnya kita terkumpul gitu ya, nanti gitu ya. Misalkan taruh tahun depan, kita belum tentu gitu, belum tahu gitu. Ternyata harga rumahnya itu lebih tinggi daripada sekarang. Gitu teman-teman. Nah, itu aja sharing dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.